Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Apakah kamu ingin aku pindah ke samping? Dalam hal itu, bagaimana jika aku menolak untuk pindah? Apa yang akan kamu lakukan? Sima Ying tidak menjawab pertanyaan peringkat 4 Martial King itu, dan dia malah menanyainya dengan dingin. Sikapnya ini sangat keras dan sombong. Tentu saja tidak. Aku, ucap pria itu yang sangat takut pada Sima Ying. Dia sangat takut sampai dia mulai terbata-bata saat dia berbicara, bahkan tidak mampu menyelesaikan satu kalimat, dan mulai melirik ke peringkat 6 Martial King di belakangnya terus-menerus. Saudari junior Sima, tolong jangan salahkan dia. Dia tidak tahu bahwa kamulah yang datang. Jika dia melakukannya, dia pasti tidak akan bertindak hingga sedemikian rupa terhadapmu. Melihat ini, pria dengan kultivasi peringkat 6 Martial King berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya sambil berkata. Pada saat yang sama, ia berpura-pura keras dan berkata kepada peringkat 4 Martial King. Cepat minta maaf kepada saudari perempuan junior Sima, ucap pria Yeseng kultivasinya lebih tinggi. Saudari junior Sima, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak bermaksud mengucapkan kata-kata itu. Tolong maafkan aku. Sebagai orang yang memiliki moral yang tinggi, jangan tersinggung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang rendahan ini. Jadi tolong maafkan aku. Mendengar itu, pria di peringkat 4 Raja Bela Diri segera menangkupkan tinjunya dengan tangan yang lain, dan membungkuk ke Sima Ying untuk mengakui kesalahannya. Dari adegan ini saja Chu Feng dapat mengatakan bahwa, Sima Ying memiliki status yang sangat luar biasa di aliansi spiritualis dunia. Paling tidak, dia jelas seseorang yang memiliki otoritas di antara generasi muda. Tidak mengherankan bahwa dia akan bersumpah kepada Chu Feng dan Bai Ruoshan, bahwa jika mereka bergabung dengan World Spiritist Alliance, dia dapat menjamin bahwa tidak ada yang berani menggertak mereka. Karena saudara laki-laki Dai mengatakannya seperti ini, aku tidak akan bertengkar denganmu tentang kesalahanmu hari ini. Lain kali buka mata anjing kamu lebar-lebar, dan lihat dengan jelas apa yang terjadi di depan kamu sebelum berbicara. Sima Ying menegur peringkat 4 Martial King itu. Itu pasti. Aku akan ingat itu. Lain kali, aku pasti akan melakukan itu, pasti melakukan itu, kata pria di peringkat 4 Martial King itu. Sima Ying mengangkat alisnya yang panjang dan indah, dan dengan dingin berteriak. Kenapa? Apakah kamu benar-benar berani memiliki waktu berikutnya? Tanya Dima Ying. Tidak. Itu bukanlah apa yang aku maksud. Tidak akan ada waktu berikutnya, tidak akan pernah ada waktu berikutnya. Aku tidak akan pernah berani melakukan ini lagi. Aku tidak akan pernah berani melakukan ini lagi. Lelaki itu segera mulai meminta maaf, dan dia begitu takut sehingga dia mulai berkeringat dingin. Saudari junior Sima, lihat bagaimana kamu membuatnya takut. Katakan saja, beri aku wajah dan maafkanlah dia. Pada saat ini, lelaki bermarga Dai itu berbicara sekali lagi. Aku akan memberikan wajah saudara senior Dai hari ini, kata Sima Ying dengan kompromi. Terima kasih saudari junior Sima atas kemurahan hatimu yang besar, terima kasih saudara senior Dai karena telah membantu junior, ucap pria itu. Melihat bahwa Sima Ying telah memutuskan untuk memaafkannya, pria itu buru-buru membungkuk dengan tangan dipegang di depannya, dan satu telapak tangan menangkup tinju lainnya. Itu seolah-olah dia baru saja lolos dari malapetaka. Selanjutnya saat dia meminta maaf dan membungkuk pada Sima Ying, dia juga mulai membungkuk dan meminta maaf kepada pria yang bermarga Dai itu berulang kali. Rasa terima kasih itu tertulis di wajahnya. Melihat ekspresi bersyukur pada Martial King peringkat 4 itu, pria yang bermarga Dai tersebut memiliki ekspresi puas di wajahnya. Baginya, ini adalah sesuatu yang sangat terhormat untuk dilakukan. Adapun mengapa itu bisa terhormat, itu bukan karena peringkat 4 Raja Bela Diri sekarang sangat berterima kasih padanya. Justru sebaliknya, itu karena Sima Ying telah memutuskan untuk memberinya wajah ini.
Karena itulah, dia merasa sangat terhormat. Namun untuk Yang Chu Feng memperhatikan bahwa sementara pria bermarga dai ini memiliki ekspresi puas di wajahnya, tapi matanya itu belum pernah meninggalkan Sima Ying. Selanjutnya, tatapannya juga agak istimewa. Jadi kemungkinannya, orang ini sepertinya tertarik pada Sima Ying. Itu karena ketika dia melirik Chu Feng, saat itu matanya dipenuhi dengan niat jahat. Tatapan seperti itu seperti tatapan seseorang yang memandang musuh mereka, yaitu musuh dalam hal saingan mereka dalam perebutan cinta. Meskipun dia berhasil menyembunyikan tatapannya yang buruk dengan baik, tapi Chu Feng bisa melihatnya dengan jelas. Benar saja, pria yang bermarga dai menoleh ke arah Chu Feng dan bertanya. "Saudari junior Sima, siapa orang ini?" tanya pria yang bermarga dai itu. Hanya saja, dia memiliki senyum di wajahnya dan tampak sangat ramah terhadap Chu Feng di permukaan. "Oh, saudara senior dai, izinkan aku untuk memperkenalkan kamu satu sama lain. Ini adalah Chu Feng, seseorang yang berteman denganku di Qianwood Domain." Chu Feng, orang ini adalah Dai Su, kakak senior aliansi spiritualis dunia, ucap Sima Ying yang memperkenalkan mereka satu sama lain. Dai Su, mendengar nama itu, Chu Feng sedikit terkejut. "Bukankah Dai Su adalah nama binatang?" ucap Chu Feng. "Hahaha, ketika aku pertama kali mendengar nama saudara Dai, aku juga memiliki reaksi yang sama persis denganmu," ucap Sima Ying sambil tertawa dengan keras. "Saudari junior Sima, ketika kamu pertama kali mendengar nama aku, reaksi kamu jauh lebih dilebih-lebihkan daripada Brother Chu Feng. Nah kan kamu tertawa seperti sekarang ini," ucap Dai Su. Pada saat ini, Dai Su tampak sangat malu. Namun, dia masih memaksakan senyum dan mulai menjelaskan kepada Chu Feng. "Nama keluarga aku adalah Dai. Adapun nama aku, itu adalah Su. Nama aku tidak sama dengan nama binatang semacam itu dengan kantong di perut mereka," ucap Dai Su. "Senior Dai, ini salahmu. Nama kamu benar-benar terdengar konyol. Seharusnya tidak apa-apa bagi kita untuk menertawakannya, anggap saja itu hal yang baik," ucap Sima Ying. Namun sayangnya, Sima Ying terus tertawa keras. Hanya setelah waktu yang lama, barulah dia berpaling ke arah Chu Feng dan berkata, "Chu Feng, mari kita masuk," ucap Dai Su. "Sima Ying, bukankah kita sepakat bahwa aku hanya akan membawamu ke sini?" kata Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa World Spiritist Alliance adalah rumah Sima Ying, dan dia pasti akan aman di sini. Dengan demikian, setelah dia membawanya ke sini, dia merasa nyaman dan tidak berencana untuk memasuki aliansi spiritual dunia. "Chu Feng, apakah kamu benar-benar tidak berencana untuk bergabung dengan World Spiritist Alliance kami?" tanya Sima Ying. Mendengar itu, Sima Ying tidak mau menerimanya, dan tidak ingin membiarkan Chu Feng pergi. "Aku harus berterima kasih atas niat baikmu. Namun, kami sudah membahas pertanyaan ini berkali-kali. Kamu harusnya sudah tahu apa yang aku rencanakan untuk dilakukan. Maka dari itu, kamu tidak perlu mencoba memaksa aku untuk bergabung," kata Chu Feng. Dalam perjalanan mereka di sini, Chu Feng sudah berkali-kali mengatakan kepada Sima Ying bahwa ia tidak berencana untuk bergabung dengan aliansi spiritualis dunia. Namun sayangnya, Sima Ying telah mendesak Chu Feng untuk bergabung sepanjang waktu. Sebelum mereka tiba di sini, Sima Ying telah berhenti mendesaknya untuk bergabung. Maka dari itu, Chu Feng berpikir bahwa dia telah menyerah pada pikiran itu. Namun anehnya, pikiran itu akan muncul lagi bahwa dia belum benar-benar menyerah. Gadis ini benar-benar terlalu keras kepala. Karena ini masalahnya, aku tidak akan membuat segalanya menjadi sulit bagimu. Namun sebelum itu, aku punya hadiah yang perlu aku berikan kepada kamu, tapi kita perlu masuk aliansi spiritual dunia dulu untuk mendapatkannya. Tunggu aku di sini, apakah itu tidak masalah denganmu? Sima Ying tiba-tiba meraih ke tangan Chu Feng dan berkata. Matanya berkedip-kedip dengan kecerahan, dan bibir merah muda kecilnya terangkat. Dia tampak sangat cantik dan menyedihkan saat dia memohon. Adegan ini mengejutkan Dai Su dan yang lainnya. Mulut mereka segera terbuka lebar, itu saat mata mereka dipenuhi dengan kejutan.
Itu adalah pertama kalinya mereka melihat Sima Ying bertindak begitu apik. Jadi, itu benar-benar terlalu mengejutkan mereka. Jika ini diketahui oleh World Spiritist Alliance, itu pasti akan menjadi berita besar. Itu karena, hampir semua orang dari World Spiritist Alliance tahu betul orang macam apa Sima Ying. Dia hanyalah wanita seperti cabai yang tidak bisa dipikirkan. Selain kakeknya dan spiritis dunia manajemen lainnya dari World Spiritist Alliance, maka dia tidak pernah takut pada orang lain. Dan bahkan, belum pernah dia mengakui kekalahannya kepada orang lain. Bahkan ketika menghadapi kakeknya sendiri, dia akan bertindak seperti anak manja. Namun saat ini, dia benar-benar bertindak sedemikian rupa kepada seseorang dari generasinya sendiri. Ini benar-benar peristiwa yang sangat mengejutkan, dan mampu menggulingkan kesan yang dimiliki semua orang tentang Sima Ying. Untuk 5 laki-laki ini, mereka menerimanya dengan relatif baik dan hanya terkejut biasa. Namun bagi Daisu, itu benar-benar berbeda. Ekspresinya telah berubah sepenuhnya. Yang tampak di matanya adalah amarah yang membara, yang terpancar dari lubuk hatinya. Tatapannya itu juga tampaknya mampu memakan seseorang secara hidup-hidup. Namun, tatapan semacam ini hanya berlangsung sesaat ketika ia berhasil dengan cepat menyembunyikannya, dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Baiklah kalau begitu, cepatlah kembali, bakas Chu Feng. Melihat cara Sima Ying bertindak, Chu Feng tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. Yei, kalau begitu, tunggu aku di sini. Kamu jangan pergi dulu. Aku akan segera kembali. Kamu harus ingat, kamu harus menunggu aku di sini, ucap Sima Ying. Melihat bagaimana Chu Feng menyetujuinya, Sima Ying sangat senang. Dia mengambil plat nama dari kosmos saknya, dan kemudian menuangkan energi spiritual ke dalamnya. Segera setelah itu, alun-alun di bawah kakinya mulai berkedip dengan cahaya. Saat cahaya itu bersinar, Sima Ying segera menghilang. Itu sudah jelas bahwa dia telah melalui formasi, dan masuk jauh ke bawah tanah ke dalam aliansi spiritualis dunia. Gadis ini, desah Chu Feng. Setelah melihat Sima Ying pergi, Chu Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dengan seberapa kuat kekuatan pengamatannya, dia secara alami tahu apa yang Sima Ying rencanakan. Dia pasti pergi untuk mendapatkan sesuatu. Kemungkinan besarnya, dia memiliki semacam metode untuk menahan Chu Feng di World Spiritist Alliance. Namun terlepas dari metode apa yang mungkin dia miliki, Chu Feng tidak tertarik pada itu. Karena Chu Feng tidak ingin bergabung dengan World Spiritist Alliance, maka tidak ada yang bisa mengubah hatinya. Namun tetap saja, Sima Ying ini adalah temannya. Jika dia bersikeras untuk melakukan itu, maka itu akan membuat Chu Feng merasa sakit kepala. Dengan demikian, Chu Feng tidak berencana untuk tinggal di sini dan menunggu Sima Ying kembali. Dia ingin pergi dengan tenang, dan dia memutuskan untuk pergi tanpa pamit. Saudaraku, aku memiliki sesuatu yang harus aku lakukan, jadi aku akan pergi dulu. Aku harap kamu semua dapat memberi tahu Sima Ying, bahwa aku menyesal tidak dapat menunggu dia kembali hari ini, dan bahwa aku akan mengunjunginya di masa depan untuk meminta maaf kepadanya, kata Chu Feng kepada Daisu dan yang lainnya. Saudara Chu Feng, apakah kamu akan pergi? Tapi bukankah adik perempuan junior Sima meminta kamu untuk menunggunya di sini? Saudara Chu Feng, kamu harus menunggu sebentar. Bahkan jika kamu pergi, akan lebih baik bagi kamu untuk secara pribadi memberitahu adik junior Sima tentang hal itu. Karena kalau tidak, itu akan sangat sulit bagi kami untuk menyampaikan pesan kamu kepadanya. Betul sekali. Dengan seberapa akrab kamu dengan adik perempuan Sima, kamu harusnya tahu tentang temperamennya. Lebih baik kamu memberitahunya tentang hal itu secara pribadi, ucap mereka. Melihat bahwa Chu Feng berencana untuk pergi, kelima pria itu pun mulai terlihat mulai panik. Mereka semua takut pada Sima Ying, dan mereka takut kalau dia akan marah dan menyalahkan mereka semua setelah Chu Feng pergi. Dengan demikian, mereka semua mulai mendesak Chu Feng untuk tidak pergi. Sejujurnya, ketika Chu Feng melihat ekspresi sulit di wajah lima pria ini, dia sendiri mulai ragu-ragu. Dia memang mengenal Sima Ying dengan sangat baik.
Dengan temperamennya, sangat mungkin baginya untuk mempersulit orang-orang ini. Jika itu yang terjadi, maka Chu Feng akan melibatkan mereka. Apa yang kalian semua lakukan? Sejak kapan kamu semua mengganggu urusan orang lain? Setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri. Saudara Chu Feng tidak ingin tinggal di sini, dan menolak untuk bahkan memberi wajah saudara perempuan junior Sima. Jadi, mengapa kamu semua bertingkah begitu campur tangan, dan mencoba ikut campur dalam urusan orang lain? Memangnya kalian siapa? Tepat pada saat ini, Daisu tiba-tiba berbicara dengan cara yang aneh. Tidak hanya nadanya dipenuhi dengan cemoohan, dia bahkan secara tidak langsung menghina Chu Feng. Perubahan sikapnya sangat besar, dan itu adalah perbedaan yang jelas dari penampilan yang baik hati yang dia tunjukkan sebelumnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Daisu, kelima pria itu buru-buru menutup mulut mereka. Itu dapat dilihat bahwa mereka takut pada Sima Ying, tapi mereka juga takut pada Daisu. Adapun dengan Chu Feng, dia hanya tersenyum kepada Daisu dan tidak banyak bicara. Itu karena Chu Feng sudah tahu orang macam apa Daisu ini. Alasan mengapa dia bertindak begitu sopan terhadap Chu Feng sebelumnya adalah, itu karena Sima Ying hadir di sini. Sekarang setelah Sima Ying pergi, dia benar-benar membuka kedok dirinya sendiri. Dengan demikian, tindakannya saat ini sama sekali tidak aneh. Oleh karena itulah, Chu Feng tidak mau repot-repot mengatakan apa-apa. Dan dengan gerakan tubuhnya, ia melonjak ke langit dan mulai pergi. Saudara Chu Feng, karena kamu telah datang, maka kamu menjadi seorang tamu. Karena itulah, izinkan aku untuk mengirim kamu pergi, ucap Daisu. Tepat pada saat ini, mata Daisu mulai menyipit. Dengan senyum yang disengaja di wajahnya, dia terbang ke arah Chu Feng. Melihat ini, Chu Feng tidak mencoba menolaknya. Namun, dia juga tidak repot-repot menjawabnya. Sebagai gantinya, ia melanjutkan terbang ke arah formasi teleportasi kuno. Sama halnya seperti ini, mereka berdua yang satu di depan dan yang satu di belakang, dengan jarak kurang dari 100 meter di antara mereka, mereka terus terbang menuju formasi teleportasi kuno. Namun tepat setelah mereka berdua terbang jauh dari pegunungan, kilatan tak menyenangkan melintas di mata Daisu yang mengikuti di belakang Chu Feng. Tiba-tiba saja, dia mengayunkan telapak tangannya. Dalam sekejap, kekuatan bela diri melonjak menjadi batu besar yang menabrak punggung Chu Feng. Serangannya sangat mendadak, dan kecepatannya juga sangat cepat. Pada jarak seperti itu tidak mungkin bagi Chu Feng untuk menghindari serangan itu. Pada saat ini, senyum puas muncul di wajah Daisu. Dia merasa bahwa Chu Feng pasti akan dibunuh. Bang! Namun tepat ketika Daisu merasa bahwa serangannya pasti akan mendarat telak kepada Chu Feng tiba-tiba berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Segera setelah itu, kilat berubah menjadi sinar yang berbentuk bulan sabit, dan itu benar-benar menghancurkan serangan Daisu. Setelah Chu Feng mengalahkan serangan Daisu, ia tidak menunjukkan ekspresi kemarahan. Alih-alih dengan senyum di wajahnya, dia hanya berkata seperti ini. Kamu akhirnya mengungkapkan ekor rubahmu. Dari cara aku melihatnya, nama kamu seharusnya bukanlah Daisu. Tapi sebaliknya, kamu harus disebut sebagai sampah, ucap Chu Feng. Kamu berani menyebutku sampah, sepertinya kamu bosan untuk hidup, balas Daisu. Daisu yang sudah membuka diri, dua pun berteriak dengan marah. Setelah itu, dia mengayunkan tangannya dan mulai menghujani badai serangan ke arah Chu Feng. Niatnya sangat jelas, ia berencana untuk membunuh Chu Feng. Bang 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 bang. Serangan sengit itu terbang menuju Chu Feng tanpa henti. Riak energi yang hebat juga meledak tanpa henti. Namun, tidak peduli apa jenis serangan yang digunakan Daisu, dia tidak dapat melukai Chu Feng sedikit pun. Meskipun kultivasinya cukup baik dan dia telah memasukkan teknik spiritual ke dalam serangannya, itulah yang menyebabkan mereka menjadi sangat istimewa, dan bahkan layak dipuji. Tapi sayangnya, kekuatan bertarungnya tidak terlalu banyak. Paling-paling dia hanya memiliki kekuatan pertempuran untuk bertarung melawan peringkat 7 Martial Kings. Dengan kekuatan pertempuran tingkat itu, dia hanya tidak layak disebutkan ketika berhadapan dengan Chu Feng.
Sialan, orang ini sebenarnya mampu bertahan melawan seranganku. Gumam Daisu. Melihat bahwa serangannya tidak berguna, Daisu yang ingin membunuh Chu Feng mulai panik karena marah. Merasa bahwa situasinya tidak baik, Daisu tidak mencoba menahan apapun lagi. Dia membentuk segel tangan dengan tangannya, dan kemudian dengan tiba-tiba menembaknya dengan eksplosif. Ledakan, bang! Saat kekuatan bela diri mengamuk, cahaya mulai memancar di sekitar. Sinar cahaya merah menyala yang berisikan kekuatan yang sangat destruktif, itu segera menembus ruang dan dibebankan ke arah Chu Feng. Ini bukanlah serangan biasa. Justru sebaliknya, itu adalah keterampilan marsial tabu, keterampilan marsial tabu mortal. Keterampilan bela diri tabu mortal itu cukup sangat ganas juga. Jika itu adalah orang biasa, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk berurusan dengan keterampilan bela diri tabu mortal, maka mereka masih akan bertindak sangat hati-hati. Namun anehnya, Chu Feng tidak melakukannya. Saat dia menghadapi sinar cahaya merah yang mampu menembus ruang angkasa, Chu Feng tidak menghindar ataupun mengatur pertahanan. Hanya ketika sinar cahaya itu akan mencapai dirinya, Chu Feng hanya membusungkan dadanya ke depan, lalu membuka mulutnya lebar-lebar, dan kemudian menghirup udara dingin. Dalam sekejap, energi alami di sekitar mereka mulai runtuh menyusul munculnya angin kencang. Bahkan sinar cahaya berwarna merah menyala itu mulai melengkung karena angin kencang. Pada akhirnya, mereka sebenarnya tersedot ke dalam mulut Chu Feng. Setelah seberkas cahaya memasuki mulutnya, Chu Feng menutup mulutnya. Kemudian dengan ledakan, seberkas cahaya itu akhirnya meledak di mulut Chu Feng. Namun meskipun sinar cahaya destruktif itu meledak di mulut Chu Feng, bahkan Chu Feng benar-benar tidak terluka. Hanya saja, asap hitam mulai naik dari sudut mulutnya. Keterampilan bela diri ini cukup bagus. Hanya saja, itu sia-sia untuk digunakan olehmu, kata Chu Feng dengan nada mengejek. Kamu, seru Daisu. Pada saat ini, kulit Daisu sudah berubah pucat. Matanya terbuka lebar, dan matanya dipenuhi rasa takut. Dia awalnya berpikir bahwa Chu Feng hanyalah peringkat 5 Martial King, dan bahwa dia akan dapat dengan mudah menghilangkannya. Namun sayangnya dia tidak akan pernah membayangkan, bahwa Chu Feng akan sekuat ini. Chu Feng tidak hanya bertahan melawan semua serangannya, ia bahkan memakan tabu martial skill tanpa terluka sedikit pun. Apa yang ditampilkan Chu Feng barusan, itu membuatnya terkejut dan takut. Dia bukanlah orang bodoh. Ketika berdiri, dia tahu bahwa Chu Feng sangatlah kuat, dan bahkan dirinya sendiri tidak cocok untuknya. Namun meskipun ini masalahnya, dia tidak gemetar ketakutan. Justru sebaliknya, dia berpura-pura bersikap tenang dan berkata, "Brother Chu Feng benar-benar terampil. Tidak heran kamu bisa bersama dengan adik perempuan Sima. Namun sayangnya, aku harus mengingatkanmu tentang ini. Saudari junior Sima memiliki bakat yang luar biasa. Di World Spiritist Alliance, banyak orang yang sangat merindukannya. Orang-orang itu, terlepas dari apakah itu kekuatan pribadi atau latar belakang mereka, bahkan tidak satu pun dari mereka yang dapat kamu bandingkan. Demi kamu, aku menyarankan kamu untuk pergi dari adik junior Sima, dan tidak datang untuk menemuinya di masa depan. Karena jika orang-orang itu mencari tahu siapa kamu, maka kamu akan menghadapi masa-masa sulit," ancam Daisu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Daisu melambaikan lengan bajunya, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. "Berhenti," ucap Chu Feng. Melihat ini, Chu Feng berbicara untuk menghentikannya. "Aku memperingatkanmu karena kebajikan, dan tidak perlu bagimu untuk berterima kasih padaku. Kamu harus segera meninggalkan tempat ini," ucap Daisu. Namun sayangnya, Daisu tidak berhenti sama sekali. Dia terus maju dengan terburu-buru, dan bahkan setiap langkah darinya memunculkan semburan angin. Dalam sekejap, dia telah menempuh jarak beberapa ribu meter. Tanpa memalingkan kepalanya, dia dengan gila berlari menuju World Spiritist Alliance. Dia berusaha melarikan diri dengan sekuat tenaganya. Wush! Namun tiba-tiba saja, kilatan cahaya melewatinya. Seperti iblis, Chu Feng muncul di depannya dan menghalangi jalannya.
Kamu, seru Daisu. Melihat betapa cepatnya kecepatan Chu Feng, Daisu sekali lagi terkejut. Saat dia bertukar pukulan, dia tahu pasti bahwa dia bukan tandingan Chu Feng. Jadi, dengan ekspresi baik hati di wajahnya, dia pun bertanya. Saudara Chu Feng, apakah masih ada sesuatu yang kamu butuhkan? Daisu, seranganmu sebelumnya sangat dahsyat, sudah jelas bahwa kamu ingin membunuhku. Namun sekarang kamu berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa, dan kamu mencoba untuk pergi. Apakah kamu menganggap aku, Chu Feng, sebagai orang bodoh? Atau mungkinkah kamu yang bodoh? Ucap Chu Feng. Chu Feng mengatakan kata-kata itu dengan acuh tak acuh, dan di wajahnya juga ada senyum yang sedingin es. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.